Semoga kalian semua sehat selalu ya. Shalom, selamat pagi. Hari ini Minggu 12 Juli 2020 kita akan memulai ibadah kita hari ini, dan sebelumnya mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih untuk pagi yang cerah ini sehingga kami dapat mengikuti ibadah kami anak-anak setelah minggu, sehingga kami dapat memuji Tuhan karena mau, meskipun kembali harus beribadah di rumah, tapi kami yakin dan percaya kami bisa mengikuti ibadah kami di rumah masing-masing dalam keadaan ceria, sukacita, dan sehat selalu. Berkati ibadah kami ya Bapak dari awal pertengahan hingga akhir, hingga ibadah ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapak, hanya di dalam nama-Mu yang tunggal kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, lagu pertama kita akan menyanyikan lagu Aku Tresno Yesus dalam dua bahasa Indonesia dan juga bahasa Jawa. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Ya, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Mas Samuel. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan sebuah lagu, Ku Mau Cinta Yesus. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun pada
pakailah sesuai dengan rencanamu. Oke anak-anak, sekarang waktunya kita mendengar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Mas Samuel. Untuk Mas Samuel, waktu dan tempat dipersilahkan. Selamat hari Minggu, ketemu lagi dengan saya, Papa Jeden. Masih ketemu bersama dengan sekolah minggu dengan video. Nah, pada pagi hari ini Papa Jeden ya akan memberikan renungan, memberikan cerita singkat untuk adik-adik semuanya. Pada minggu pagi hari ini bacaan kita diambil dari Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan 25. Silakan dibaca, dibuka Alkitabnya, dibaca bersama dengan kedua orang tua kita, bersama adik maupun kakak. Silakan dibaca. Oke, sudah selesai membacanya? Nah, sudah dipahami? Sudah tahu ceritanya? Pasti sudah tahu, karena itu cerita yang sering kita dengar, yaitu tentang penciptaan. Allah menciptakan langit, bumi, dan seisinya. Dan yang terakhir diciptakan apa? Allah menciptakan siapa? Iya, betul, manusia. Allah menciptakan manusia. Manusia yang pertama diberi nama siapa? Iya, Adam. Yang kedua diberi nama Hawa. Nah, kedua manusia ini ditempatkan oleh Allah berada di Taman Eden, di sebuah tempat yang sangat indah, yang sangat harmonis. Karena apa yang diciptakan oleh manusia, yang diciptakan oleh Allah itu semuanya baik adanya. Allah melihat semuanya itu baik. Allah tidak melihat satu kecacatan apapun di dalam ciptaannya. Kemudian Allah menempatkan manusia itu di Taman Eden. Taman Eden yang begitu indah. Taman Eden yang bisa disebut sebuah surga, sebuah taman Firdaus, sebuah tempat yang diidamkan semua orang. Papa Jeden di sini tidak bisa membayangkan kehidupan di Taman Eden itu seperti apa, keindahannya seperti apa. Tapi di dalam Alkitab di situ diceritakan di Taman Eden itu kehidupannya sangat harmonis, sangat rukun, tidak ada percecokan satu dengan yang lainnya, tidak ada pertikaian, semuanya hidup harmonis, hidup rukun antar manusia, antar hewan, antar tumbuhan, semuanya hidup rukun, tidak ada yang padu. Dua orang itu, dua manusia, Adam dan Hawa, itu pun tidak pernah rebutan, tidak pernah cekcok, tidak pernah padu. Keduanya rukun, sangat harmonis. Hanya kasih yang melingkupi mereka semua. Semuanya hidup di dalam kasih, hidup di dalam kasih Allah. Nah, kita yang pada saat ini sudah diciptakan juga oleh Allah, yang berada di dunia ini, kita juga sama seperti Adam dan Hawa. Kita harus menciptakan suasana yang harmonis, hidup yang rukun, tidak ada percekcokan satu dengan yang lainnya. Semuanya harus diselesaikan dengan kasih. Ayo, siapa yang saat ini sedang cekcok, sedang jutaan dengan temannya? Tidak boleh, harus diselesaikan.
Bertengkar sebentar tidak apa-apa, tapi setelah itu harus berkasih-kasihan lagi, harus berteman lagi. Itu Jaden sama Aska, ayo, sudah bertengkar toh? Nah, itu harus mengasihi. Tidak usah lama-lama kalau bertengkar, cepet dang, berkasih-kasihan lagi, bermain bersama. Nah, kalau semuanya hidup rukun, tidak ada pertengkaran, semuanya kan enak. Tidak ada yang padu, tidak ada yang berkelahi. Nah, sama seperti di Taman Eden, semuanya juga hidup rukun, tidak ada perkelahian. Saya Papa Jaden di sini membayangkan antara manusia dengan hewan itu pun mereka hidup rukun. Itu saya bayangkan loh. Kira-kira saya loh itu hidup rukun. Harimau dengan manusia itu tidak berkelahi seperti sekarang. Tidak ada cerita di Taman Eden harimau menerkam manusia. Nah, itu yang Papa Jaden di sini bayangkan. Tidak tahu kenyataannya seperti apa. Tapi yang Papa Jaden di sini bayangkan, Taman Eden sangat indah, sangat rukun. Tidak ada yang bertengkar. Nah, kehidupannya di sana bisa dibayangkan tidak ada yang kotor, semuanya bersih, semuanya ditata dengan rapi, ditata dengan indah. Nah, untuk sekarang ini kita manusia mendapat tugas dari Tuhan, yaitu untuk menjaga kelestarian alam sekitar kita. Nah, alam sekitar kita ini kita harus jaga semuanya. Kita harus pelihara. Seperti di sini, di tanah ini, kita harus memelihara di sini. Kita harus mengolahnya. Sawah ini harus diolah untuk menghasilkan padi, untuk kita makan sebagai makanan kita. Kita harus mengolah, memelihara. Kita harus menjaga ini dengan sebaik-baiknya. Nah, di dalam kehidupan kita sering menemukan masalah yang sangat berat. Sampai saat ini pun masalah itu menjadi masalah manusia yang sangat berat, yaitu sampah. Semuanya ada sampah, makanan ada sampah, kerja juga menghasilkan sampah, semuanya itu ada sampahnya. Nah, sampah di dalam kehidupan kita itu ada dua macam. Yang pertama itu sampah organik, dan yang kedua sampah anorganik. Sampah organik itu contohnya seperti ini, daun-daun. Nah, ini sampah-sampah organik. Nah, untuk sampah-sampah anorganik itu seperti ini, plastik, kaleng. Nah, itu sampah-sampah anorganik. Sampah organik itu sampah yang bisa diurai. Ya, maksudnya bisa diurai oleh cacing, kemudian jadi tanah. Nah, itu organik. Tapi sampah-sampah anorganik itu sampah yang tidak bisa diurai. Jadi sampah yang dibuang ke tanah bentuknya plastik, ditunggu seminggu masih jadi plastik, ditunggu sebulan juga masih jadi plastik, ditunggu setahun juga masih jadi plastik. Itu namanya sampah anorganik yang tidak bisa diurai oleh tanah. Seperti plastik, seperti seng, itu tidak bisa diurai oleh tanah. Dan sampah anorganik ini adalah musuh dari lingkungan kita, yang membuat kotor lingkungan kita, yang membuat semuanya ini jadi kotor dan tidak sehat.
sampah organik inilah yang menjadi musuh besar manusia. Puji Tuhan, pada saat ini ada orang-orang yang peduli akan sampah. Salah satunya itu adalah kelompok Umoja. Mungkin Bapak, Ibu, dari adik-adik semuanya ikut dari persekutuan Umoja di gereja. Persekutuan Umoja ini salah satu kegiatannya mengolah sampah anorganik menjadi sesuatu hal yang lebih berguna. Contohnya bungkus sampo. Nah, bungkus sampo sasetan itu. Nah, bungkus sampo sasetan itu diolah lagi, dibersihkan, dijahit, kemudian dirangkai menjadi sebuah tas, menjadi sebuah tempat pensil, menjadi sebuah vas bunga, menjadi dompet. Nah, itu sedikit keberuntungan dari kita warga gereja. Bapak Ibu kita sudah peduli akan sampah. Nah, kita yang masih kecil, kita juga harus peduli dengan sampah. Kita tidak boleh membuang sampah kita sembarangan. Dan terutama kita harus memilah-milah sampah itu, baik sampah organik maupun sampah anorganik. Sampah organik bisa dikumpulkan jadi satu, dikebut, dijadikan satu, ditimbun dengan tanah, itu nanti akan menjadi pupuk organik, menjadi kompos dan bisa menjadi pupuk untuk tanaman kita, terutama bunga, itu bisa dipupuk dengan itu. Nah, untuk sampah anorganik itu kita harus sendirikan, kita harus buang ke tempat sampah di mana tempat sampah itu disediakan, baik di gereja, di sekolah, di lingkungan kita bermain, di rumah. Kita harus menjaga semuanya itu. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita tidak menggunakan sampah barang-barang yang bisa menjadi sampah anorganik. Ya, itu ya adik-adik, kita harus menjaga lingkungan kita mulai dari diri kita sendiri. Kita harus menjaga lingkungan kita dari diri kita sendiri dengan memilah-milah sampah. Dan terutama bagaimana caranya untuk kita tidak membuat sampah anorganik yang tidak bisa diurai. Contohnya, kalau kita beli cilok itu tidak pakai plastik aja. Kita bawa sendiri mangkok dari rumah. Pak, Lek, beli ciloknya 1.000, 2.000, tapi tidak usah pakai plastik, saya bawa mangkok. Nah, itu sudah mengurangi sampah anorganik. Kita sudah membantu diri kita sendiri. Kita sudah memelihara lingkungan kita melalui cara-cara yang sederhana. Dan kalau kita terpaksa menggunakan plastik itu lebih baik disendirikan membuangnya. Kalau di rumah belum ada tempat sampah, 2 macam tempat sampah organik dan anorganik, mulai dari sekarang adik-adik bisa memulainya. Bilang sama bapak, sama ibu untuk kita bisa memilah sampah. Bu, tong sampahnya ada 2, satu yang organik dan satu yang anorganik. Nah, nanti kalau adik-adik ditanya anorganik ya apa toh? Organik ya apa toh? Adik-adik sudah bisa menjawab. Kalau organik itu sing gampang diguak ning lemah, Bu. Nah, kalau anorganik itu contohnya plastik, seng. Nah, itu Bu. Jadi Ibu bisa memilah yo, bisa dipilih yo. Nah, seperti itu. Jadi adik-adik, selain kita membantu diri kita sendiri, kita juga bisa mengabarkan kasih kita kepada lingkungan sekitar kita. Kita bisa mewujudkan kasih kita melalui kita cinta akan lingkungan kita. Kita memelihara lingkungan kita, itu salah satu bentuk
kasih kita kepada Allah. Allah sudah mengasihi kita. Allah sudah memberikan kehidupan yang begitu hebat kepada kita. Kita harus mengasihi Allah melalui peduli kita kepada lingkungan kita, melalui hal yang kecil, yaitu memilah-milah sampah. Semaksimal mungkin kita memilah-milah sampah. Kalau bisa, kita tidak menggunakan barang-barang yang menjadi sampah anorganik. Nah, demikian cerita kita pada pagi hari ini, renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tadi firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Mas Samuel. Semoga firman Tuhan yang disampaikan Mas Samuel tadi dapat berguna dan bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Dan hari ini kita akan persembahan dan kita akan menyanyikan lagu Sak Ceke. Sajeke aku derek Gusti, uripku tansah diberkahi, atiku ayem tentrem, atiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus sajeke aku derek Gusti, uripku tansah diberkahi, atiku ayem tentrem, atiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kamaringi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur. Ya, ini sudah selesai kebaktian kita dan kita akan berdoa persembahan dan juga sekaligus doa penutup. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, semoga kami di dalam surga, kami sudah mengumpulkan sedikit apa yang kami punya. Berkati dan sucikan persembahan ini sehingga persembahan ini dapat berguna dan memperluas kerajaan-Mu, dan yang mengelola persembahan ini juga dapat diberikan berkat yang melimpah. Dan juga terima kasih ya Pak, karena Kau telah menyertai kebaktian kami dari awal pertengahan hingga akhir, sehingga ibadah ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Meskipun kami masih harus ibadah di rumah kami masing-masing, tapi kami selalu percaya dan berharap suatu saat nanti kami juga bisa kembali lagi berkumpul di gereja dan juga bersekutu bersama dengan teman-teman kami dan juga guru-guru sekolah minggu yang lain. Terima kasih ya Pak. Hanya di dalam nama yang tunggal kami telah berdoa persembahan dan juga menutup kebaktian ini. Haleluya, amin. Terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.